Baik, pertanyaan dari Ibu Naya di Surabaya, Ustadz. Ingin bertanya tentang pawang hujan, Ustadz. Bagaimana dengan hukumnya, Ustadz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Yang pertama, pawang hujan itu bohong, dusta. Pernah ana dapat cerita dari kawan ya, biasanya pawang hujan itu didatangkan ketika ada acara pernikahan, acara konser atau acara karnaval apa ini itu didatangkan tuh. Karena takut hujan turun. Ada kawan yang bertanya waktu itu kalau nggak salah di Polda Jawa Timur atau apa, ada acara di sana, di depan sana ada 2 orang pawang hujan. Ada kawan yang tanya. Dia tanya, "Pak, memang benar Bapak ini bisa menahan turunnya hujan?" Jemaah, pertanyaannya, apa memang benar Bapak ini bisa menahan turunnya hujan, mengatur hujan lah, awan itu diatur, nggak boleh turun di sini, ditahan. Apa kata orang ini? Dia terus terang mengatakan, ya nggak bisa lah, ya, kata dia, nggak bisa lah, kata dia. Siapa yang bisa nahan hujan? Cuma saya ini kan akadnya sama mereka, kalau berhasil hujan tidak turun, dia bayar saya. Kalau turun, ya sudah nggak usah dibayar. Kalau sukses dia. Artinya dia mengadu nasib dengan berbohong. Mengatakan dia bisa menahan hujan. Kemudian dia ngomong, yang kita bisa lakukan itu biasanya kalau nggak musim hujan. Kalau musim hujan, ya sudah mesti hujan, kata dia. Maka kita ya menawarkan diri, jasa kita, kalau memang kita tahu bisa hujan, bisa enggak nih. Maka kita menawarkan jasa kita. Dan mereka bohong. Maka kita kok mau menggunakan kekuatan mereka, sedang mereka nggak bisa. Bisa kita menahan hujan itu pakai payung, bisa. Pakai jas hujan, pakai tenda kalau takut hujan. Tapi tidak dengan jasa mereka. Mungkin mereka komat kamit gini, mereka cari fulus. Mereka cari uang dengan menipu. Kalaupun Ustaz, Anang lihat Ustaz, bisa Ustaz, nggak turun hujan. Ya memang Allah nggak turunkan hujannya. Tapi yang mengatur hujan Allah Azza wa Jalla. Makanya mereka nggak bisa. Pawang hujan untuk ketika terjadi, umpamanya, kebakaran. Kenapa kok nggak disewa pawang hujan? Daripada capek-capek itu pemadam kebakaran, lebih baik sewa pawang hujan. Mungkin kita cari 100 pawang hujan. Ketika terjadi kebakaran di hutan belantara, di Sumatera, umpamanya di Riau, bagaimana pawang hujan 100 orang atau 1000 orang dikerahkan. Bagaimana mereka bisa mendatangkan hujan? Nggak bisa. Tidak mereka bisa mendatangkan hujan dan mereka juga tidak bisa menahan hujan itu turun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kemarau panjang tidak turun hujan, apa yang dilakukan? Berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna ghaithan mughithan. Ya Allah, turunkan hujan bagi kami. Ya Allah, sirami air buat kami, ya Allah. Seperti itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tahu yang bisa menurunkan hujan hanya Allah. Yang namanya patung-patung berhala nggak bisa. Dulu orang-orang musyrikin, kalau ceritanya Amr ibn Luhai, orang yang pertama membawa berhala ke Mekah, meletakkannya di Ka'bah, itu Amr bin Luhai. Ceritanya dia berangkat ke Syam. Di Syam dia melihat orang-orang di sana nyembah patung.
Sedangkan di Mekah nyembah Allah Azza wa Jal tanpa perantara berhala-berhala. Maka kok dilihat kayaknya bagus nih. Ditanya, kalian kenapa kok minta sama patung-patung itu? Iya, kalau kita lagi kekeringan, kita lagi nggak ada hujan, ya kita minta sama mereka turun hujan. Oh bagus kalau kayak gitu, dibawa ke Mekah. Maka jangan akhirnya kita menjadikan pawang hujan itu memiliki kekuatan yang hanya dimiliki Allah Azza wa Jalla. Nggak bisa. Ketika hujan deras turun di kota Madinah, setelah Nabi minta hujan, pernah hujan itu sepekan, sejumat full, yang menyebabkan rumah-rumah hancur. Ketika hujan terus setiap hari, apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi berdoa lagi minta sama Allah. Ketika sahabat minta diputuskan hujan, beliau mengatakan, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikan hujan itu di sekitar kami, ya Allah, tapi bukan di atas kami. Allahumma alal akam, ya Allah, wa ala manabitis syajar, ya Allah, di bukit-bukit, di tempat tumbuh-tumbuhnya, tumbuh-tumbuhan, di sana yang kasih hujan, ya Allah. Manfaat di sana. Jadi minta sama Allah. Pawang hujan itu berbohong, berdusta. Apa hukumnya? Dosa kita. Ketika meyakini dia, bahkan dapat mengantarkan kepada kesyirikan, meyakini dia bahwa dia dapat menahan hujan. Siapa dia? Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon di nomor 0218236543. Kami persilahkan. Iya. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Dari hamba Allah Sumatera Barat. Di Sumatera Barat. Silakan Bapak. Mau nanya ini Ustaz. Saya pernah berkunjung ke suatu daerah di sebuah kota lah kira-kira ya. Jadi di sana orangnya juga sholat, selawatan. Cuman pas hari-hari itunya mereka mengantarkan sesajen ke laut. Oh, ritual menolak bala. Oh, kadang bakar gemeyan. Padahal mereka juga sholat, tahu juga, bahkan lebih alim lagi dari yang daerah-daerah lain kan. Itu gimana hukumnya Ustaz? Padahal dicampur adukkan dengan tujuan pariwisata, apalah namanya gitu. Nah, jadi ini semacam itu, semacam kira Ustaz bisa lah menangkap maksud saya gitu ya. Iya. Baik. Ya, cuman itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Ahibati fillah, wa ma yu'minu billahi aktsaruhum illa wa hum musyrikun. Tidaklah orang-orang itu yang beriman kepada Allah, melainkan banyak di antara mereka melakukan kesyirikan. Mereka beriman, tapi mereka melakukan kesyirikan. Banyak di antara kita yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi dia tidak konsisten dengan tuntutan ucapan ini. Ketika aku bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah, engkau berlepas diri dari segala sesembahan selain Allah. Lalu engkau menetapkan hanya Allah saja. Ketika engkau mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, penutup para nabi, yang konsekuensinya engkau tidak boleh beribadah kecuali dengan caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dikatakan ada orang sholat, ada orang puasa, ada orang haji, subhanallah. Apakah orang kalau berhaji itu nggak mungkin dia melakukan kesyirikan? Dia sudah dijaga dari kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa. Apa doanya? Wajunubni
wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Jalla Jalaluh, dia mengatakan, ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Itu Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim aja takut sama kesyirikan, bagaimana seharusnya dengan kita? Maka kalau dikatakan ada orang ahli ibadah, sholat ini itu, ya belum tentu dia selamat dari kesyirikan. Bukankah Allah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrak la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, andai kata engkau melakukan kesyirikan, semua amal solehmu gugur, batal semuanya, hangus semuanya. Walau ini Nabi gak mungkin melakukan kesyirikan. Allah ingin menunjukkan bahaya kesyirikan ini. Sekelas Nabi pun kalau melakukan kesyirikan, gugur semua amalannya dan akan menjadi orang-orang yang merugi. Makanya dalam beribadah kita itu, dalam melakukan sebuah ritual, mau tolak bala, mau syukuran, mau apa, engkau punya nabi namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar engkau terhindar dari kesyirikan dan terhindar dari bid'ah, ikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dengan dalih melestarikan kearifan lokal. Apakah antum pikir orang-orang musyrikin tidak punya kearifan lokal? Punya. Makanya yang arif itu dilestarikan. Yang arif. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus sejatinya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi yang baik-baik itu disempurnakan, dilestarikan. Yang buruk ditinggalkan. Yang buruk ditinggalkan, bukan dilestarikan. Yang mungkar dihindarin. Orang-orang musyrikin punya ritual mereka, menaruh yang namanya senjata itu di pohon. Digantung di pohon-pohon supaya sakti, supaya semakin manjur pedang-pedang mereka. Orang-orang musyrikin sempat minta, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat. Orang-orang yang baru masuk Islam, afwan, penduduk Mekah yang baru masuk Islam, ketika melihat ya masa jahiliyah mereka, ada pohon yang digunakan untuk pohon keramat lah buat mereka. Maka mereka minta supaya dibikinkan pohon yang islami. Itu pohonnya orang musyrikin, kita punya pohon umat Islam. Jadi ritualnya beda, tapi pohon juga lah untuk gantung-gantungkan senjata mereka. Apa kata Nabi SAW? Allahu Akbar, inna hasanan. Ya Allah, kalian itu benar-benar berkata seperti yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa. Ketika melihat ada orang menyembah berhala, apa kata mereka? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Bikinkan buat kami sesembahan seperti sesembahan mereka. Alaysallahu bikafin abdah. Bukankah Allah cukup, Allah mencukupi hambanya? Sudah cukup Allah. Maka kalau dikatakan saudara-saudara kita yang mungkin masih melakukan ritual-ritual yang seperti disebutkan tadi, ya, punya sesajen ke lautan, ya, macam-macam mereka kerjakan, memohon kepada selain Allah dengan dalih, ya ini kan kearifan lokal. Ingat, yang arif itu yang sesuai dengan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, itu arif. Yang bertentangan dengan itu namanya mungkar. Bukan kearifan lokal, tapi kemungkaran lokal. Bukan dilestarikan. Ada orang yang dari dulu kerjanya main judi. Di beberapa tempat yang kerja perempuan, yang laki-laki bermain judi. Itu dari dulu tradisi dan budaya mereka. Apakah kita akan biarkan? Oh ya enggak Ustaz, itu mungkar. Ya, apa ukuranmu mengatakan itu mungkar? Akalmu? Perasaanmu?
Engkau muslim apa bukan? Atau wahyu yang Allah turunkan? Kalau bicara bakar menyan jamaah ya, ini mungkin perlu diluruskan. Ya, menyan ini sebenarnya getah pohon yang digunakan sebagai pewangi ruangan. Selain juga digunakan untuk ritual orang-orang musyrikin. Mungkin antum berpikir, orang-orang Mekah itu ketika mereka jualan ke Syam, mereka jualan apa sih? Di antara yang mereka jual itu kemenyan, yang kedua kulit. Karena mereka banyak berternak ini itu, kulit itu dijual sama mereka. Dan kemenyan. Nah, salah satu kemenyan itu untuk ritual ibadah mereka. Tapi hukum sebenarnya membakar kemenyan itu, terus terang anak di rumah bakar kemenyan, dan anak punya kemenyan anak makan. Ada kemenyan itu dimakan namanya luban. Untuk tulis nanti L-U-B-A-N, luban. Itu kemenyan yang untuk supaya bau mulut ini hilang, mewangikan mulut, mencuci gigi, namanya luban. Dan ada yang dibakar untuk pewangi ruangan, kadang-kali campur sama parfum, itu jadinya dupa. Maka kalau membakar kemenyan untuk mewangikan ruangan, ahlan wa sahlan. Tapi kalau membakar kemenyan sebagai bentuk ritual, kepada siapa engkau sedang beribadah? Maka tugas kita ketika melihat saudara-saudara kita seperti itu, ya kita berdakwah, ajak kepada mereka untuk memahami la ilaha illallah, untuk memahami Muhammad Rasulullah. Kita semua sama-sama beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ikuti keduanya, bukan menyelisihin aturan keduanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.